Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di SMP Darul Jadid kelas 7A. Ini generasinya Ustadz Yoyo. Selamat bergabung dengan kelasnya Ustadz Yoyo. Kami mendapat amanah dari sekolah, teman-teman semuanya, untuk menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Jadi, tentang pendidikan karakter ini, kita coba mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, nanti ada sedikit slide yang akan kita putar ke teman-teman semuanya. Ada beberapa video juga, nanti semoga bisa ya. Jadi kelas teman-teman 7A, ini sebuah penghargaan bagi kami bisa mengisi di pertemuan pertama ya. Untuk saya ya, yang lain di mute aja Sate ya, yang suara lain. Mute. Sudah teman-teman semua? Jelas? Jelas, Jelas, Ustaz? jelas, Ustaz. Oke, jelas. Jelas. Siap. Jadi tentang pendidikan karakter. Ini saya beri gambarnya di hutan, di alas belantara, yang nanti menjadi gambaran ketika kita bergabung di SMP Darul Jadid ini akan ya bersama dengan banyak sekali tantangan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan kita ambil. Yang punya Ustadz Yoyo bisa di-mute aja, Ustadz. Punyanya Ustadz Yoyo. Biar nggak masuk dari Ustadz Syam, nggak kedengaran. Oke, sudah ya. Oke, nanti kalau mau ngomong baru di-unmute. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Masuk ke pendidikan karakter. Ini slide yang khusus kita sampaikan di sini di acara PLS, pengenalan lingkungan sekolah, untuk teman-teman SMP Darul Jadid Jombang. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Cukup dibaca itunya ya, penjelasannya. Oke, kita sambil baca pelan-pelan. Seorang anak kecil yang dari kecil digembleng dengan berbagai macam keadaan. Itu dia awalnya menjadi penyemir sepatu ya. Kemudian karena nyemir sepatu, dia negosiasi sama seorang pengusaha muda. Lihat bergembala ternak, sekolah, luar biasa. Di usianya yang masih sangat muda. Enggak puas atau ya, emang sengaja enggak saya itu kan suaranya. Fokus dibaca itunya. Jadi sejak kecil digembleng oleh keadaan, kemudian belajar bernegosiasi dengan orang dewasa, dan berani mencoba hal-hal yang baru yang positif. Jadi sampai berani pinjam modal untuk bisnisnya, yaitu semir sepatu. Yaitu semir sepatu.
Dan dia berani menunjukkan dirinya bahwa dia yang paling hebat dalam hal menyemir sepatu. Dalam hal menyemir sepatu, dia berani menunjukkan kepada teman barunya yang dewasa itu bahwa dia adalah yang terbaik kalau urusan menyemir sepatu. Nah, itu kan ya. Dan diberi hadiah berupa kalimat di wajahnya. Nah, di situ dia bangga dan menceritakan ke seluruh pengunjung di tempat wisata itu bahwa dia baru saja mendapatkan bukti bahwa semirannya itu yang paling bagus. Semirannya yang paling bagus. Dan ngomong ke banyak orang dan laris. Nah, dari ke-15 berhasil mengembalikan cicilan modalnya tadi itu. Nah, di usia yang sudah tua, yang tadi pengusaha muda tadi itu sedang bangkrut perusahaannya intinya. Dan dia mendapat tamu dari seseorang yang tidak dia duga. Nah, dia ingat ketika memberi souvenir kepada seorang anak kecil beberapa tahun silam. Nah, setelah 15 tahun, ternyata sang tamu tadi adalah anak kecil yang dulu ketika waktu kecil menggembala ternak, menyemir sepatu, sekolah, dan dia pinjemi modal tadi itu. Dan di saat 15 tahun sudah dia datang dan ingin membalas budi kepada sang pemilik modal awal tadi itu, yang sudah hampir bangkrut perusahaannya. Dan dia diberi cek uang untuk menanam modal di perusahaan sang orang dewasa tadi itu. Nah, inilah yang belajar kita terkait dengan karakter kecil. Oke, teman-teman semuanya, cukup bisa ke materi lagi ya dari permainan selanjutnya. Oke, sebentar, sabar. Ini selesai. Kita materi yang selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya, lanjut ke slide yang kedua. Jadi, teman-teman SMP ITB Jadid, kelas 7A, yang saat ini sedang bergabung bersama dengan Ustadz Yoyo, Ustadz Elia, dan Ustadz-Ustadz yang lain, perlu dipahami, kalau kita berbicara tentang karakter, yang di spotlight yang video saya ya, yang Subriyadi, yang HRD Sakofa, biar jelas nanti videonya. Jadi kita posisikan diri kita saat ini adalah sebuah biji. Ini tekan nanti jangka panjang kita berpikir tentang pendidikan karakter. Jadi ketika teman-teman usia SD, kemudian SMP, atau sebelum lagi TK, teman-teman ini kita ibaratkan adalah sebuah biji. Saat ini kita sedang berproses, sedang ditanam, sedang digulawentah oleh sekolah kita agar bagaimana biji yang ada ini nanti bisa menjadi sebuah bibit yang unggul. Nanti bisa menjadi sebuah tanaman yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Itu biji.
Jadi teman-teman harus menyadari bahwa di usia teman-teman yang saat ini, usia SMP ini, kita sedang berproses dari sebuah biji. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kedua, karena kita semuanya, teman-teman menyadari bahwa di usia SMP ini kita sudah akan mulai tumbuh. Jadi yang tadi biji yang hutan tadi itu akan mulai tumbuh kembali untuk menjadi tanaman atau pohon atau sesuatu yang nanti bisa tumbuh besar, bermanfaat, memberikan buah, dan bisa diambil manfaatnya oleh alam di sekitar kita, bisa hewan, bisa manusia, dan lain sebagainya. Nah, proses menempatkan di tempat terbaik inilah yang kita sebut dengan sebuah pendidikan. Jadi teman-teman diberikan sekolah yang terbaik, didaftarkan di sekolah yang terbaik, kemudian dididik di keluarga dengan proses yang mungkin banyak sekali aturan-aturan yang diterapkan di keluarga kita. Maka perlu disadari oleh teman-teman bahwa itu semua adalah dalam rangka untuk menanam kita. Jadi mewujudkan benih yang tadi itu agar bisa tumbuh menjadi sebuah tumbuhan yang bagus, subur, kuat, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan tumbuhan. Sehingga teman-teman semuanya, kalau ini disadari oleh teman-teman yang sekarang ada di usia SMP, itu akan menjadi sebuah pemahaman yang luar biasa. Oh, ternyata di usia saya yang SMP ini itu saya belum menjadi pohon yang besar, yang kokoh, yang berbuah lebat, belum. Kita masih sedang berproses menumbuhkan karakter-karakter positif dalam diri kita, Itu yang pertama. Teman-teman pasti pernah mendengar kisah sebuah pohon kurma yang itu ditanam di sekitar Jazirah Arab sana itu, bagaimana cara menanamnya? Kan beda sama kita nanam jagung kan beda. Saya tanya video saya yang Supriyadi bisa yang Hayat Desa Kova bisa di spotlight ya ke layar biar saya bisa melihat teman-teman semua. Jadi ketika orang-orang itu menanam kurma di Jazirah Arab itu memang tidak langsung kemudian di tempat yang gembur. Ketika biji kurma itu dimasukkan ke dalam tanah, maka sesungguhnya kemudian ditindih dengan batu. Jadi biji kurma tadi itu ditindih dengan batu. Nah, karena ditindih dengan batu teman-teman semuanya, maka kurma yang masih berupa biji tadi itu harus berusaha keras bagaimana caranya agar dia bisa keluar ke permukaan tanah itu untuk bisa tumbuh menjadi pohon kurma yang besar. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika biji kurma tadi itu ditindih dengan batu, maka kurma biji tadi itu harus mengokohkan akarnya ke bawah. Ya, agak kuat. Jadi permukaan biji tadi itu kemudian akarnya menembus terus ke bawah agar punya kekuatan yang cukup untuk menggulingkan batu yang ada di atasnya. Itu yang perlu kita mengerti. Oh, berarti memang di usia-usia SD SMP ini kita sedang berusaha untuk menguatkan akar karakter kita. Makanya teman-teman sering diingatkan sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Itu dalam rangka untuk menguatkan akar keislaman kita, akar karakter kebaikan kita. Jadi jangan merasa capek, merasa lelah Ustaz, ngaji mana, atau hafalan Quran lagi, atau disuruh tahajud lagi, atau sedekah lagi. Jangan sampai merasa jenuh ataupun lelah. Seperti pohon kurma tadi itu, kalau biji kurma tadi itu dia merasa lelah, merasa capek, merasa enggan untuk terus menguatkan akar, ya tidak akan pernah kita bisa mencicipi manisnya buah kurma, biji kurma. Kenapa? Karena semua biji kurma putus asa.
wis gak usah menggulingkan batu lah, kita nggak tumbuh juga nggak apa-apa. Nah, akhirnya sang biji kurma tadi nggak akan pernah bisa muncul ke permukaan. Sama dengan karakter dari teman-teman saat ini. Kalau tidak berusaha keras menguatkan akar kita, karakter kita, maka akan berat ketika nanti kita sudah muncul ke permukaan atau tumbuh di sekitar masyarakat yang membutuhkan kita. Teman-teman tahu cambah kan ya? Tahu ya biji cambah lah. Itu kan kecil, akarnya juga nggak terlalu besar, kemudian panjang ke atas. Rapuh kan ya? Rapuh. Karena dia tidak memiliki akar yang kuat. Sehingga ketika disentil saja, pasti akan patah, roboh, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu belajar dari demikian. Makanya ketika nanti dalam proses berjalannya di sekolah, atau di rumah, di keluarga teman-teman semuanya, itu ada pendidikan-pendidikan yang fungsinya adalah menumbuhkan karakter, maka niatkan bagi teman-teman itu adalah sebuah proses untuk menguatkan akar. Manfaatnya kapan? Ya nanti ketika teman-teman sudah dewasa, sudah besar, sudah punya akar karakter yang kuat, tidak akan gampang dipengaruhi oleh orang lain. Ini penting, karena di zaman seperti ini banyak orang terpengaruh goyah dengan lingkungan era globalisasi yang luar biasa ini. Itu, karena itu teman-teman sekarang ditempatkan di area tanam yang terbaik. Sama Allah diberikan keluarga yang terbaik. Buktinya apa? Ya teman-teman bisa diizinkan untuk sekolah mulai dari PAUD, SD juga di sekolah yang insya Allah terbaik, yang nuansa Islam yang bagus. Nah, sekarang diizinkan untuk bergabung di SMPT Ar-Ruhul Jadid. Yang semoga lingkungan ustadz-ustadzanya baik, lingkungan keluarganya baik, itu adalah bentuk dari sebuah cara orang tua kita menempatkan kita di tempat tanam yang terbaik. Jadi semoga nanti tumbuh karakternya juga menjadi karakter yang positif. Nah, itu yang slide ketiga. Oke, kita lanjut yang slide keempat. Ini yang saya bilang tadi ya, banyak yang kenal dengan tumbuhan ini kan. Bahkan kalau praktek IPA atau praktek di sekolah itu populer. Tumbuhan kecambah ini dari kacang hijau ya. Jadi harus tahu, jangan dikira jagung atau padi, bukan. Ini dari kacang hijau. Populer ketika kita membuat percobaan. Nah, ketika kita lihat tumbuhan ini, kita lihat batangnya kan kelihatan. Seperti yang saya di awal tadi itu, bahwa ketika kita berbicara tentang mendidikan karakter, itu teman-teman sedang diajari untuk menumbuhkan karakter-karakter yang positif dari dalam diri teman-teman sendiri. Dari dalam pribadi siswa-siswi SMPT Ar-Ruhul Jadid. Nah, pendidikan atau sekolah, jadi pendidikan itu bisa macam-macam ya, bisa di sekolah, bisa di keluarga, dan juga bisa di lingkungan masyarakat tempat teman-teman tinggal. Itu pendidikan. Jadi di sekolah ada pendidikan formal, kemudian di keluarga ada pendidikan informal bahasanya, atau di masyarakat itu ada pendidikan non formal. Kalau mau dirangkum seperti itu. Jadi ada pendidikan formal itu di sekolah, jadi mulai SD, SMP itu masuk pendidikan formal. Nah, kalau pendidikan informal itu ada di keluarga teman-teman, ayah, bunda, kakak, adik, kakek, nenek, itu juga sebuah proses pendidikan atau tempat mendidik kita. Dan yang lebih besar lagi skupnya itu ada pendidikan non formal. Itu ya mulai pergaulan kita dengan teman-teman tetangga kita, dengan masyarakat sekitar perumahan kita atau kampung kita, itu akan ada pendidikan yang namanya pendidikan non formal. Nah, karakter positif itu teman-teman semuanya itu bisa kita dapat dari 3 tempat tadi itu: sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Itu adalah sumber kita menemukan dan menumbuhkan karakter yang ada dalam diri
teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman punya karakter yang islami, dilihat dari sekolahnya. Punya karakter yang suka membantu, suka menolong, kita lihat dengan penerapan di lingkungan masyarakat teman-teman tinggal. Itu tempat pendidikannya. Nah, sehingga pendidikan di sini memang, kalau di sini penjelasannya adalah bagaimana lingkungan tadi itu bisa menumbuhkan karakter yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tinggalnya di dekat masjid misalnya, maka kita buktikan apakah teman-teman itu adalah anak-anak atau yang siswa-siswi yang punya pribadi atau karakter yang soleh betul atau tidak. Padahal teman-teman tinggalnya dekat masjid misalnya. Itu pendidikan dari lingkungan. Apakah teman-teman itu ketika azan berkumandang, kemudian masih asik main HP, masih asik dulinan game, atau masih asik melihat televisi, dan lain sebagainya. Harusnya ketika kita ingin menumbuhkan karakter positif kita tinggal di area yang terdengar azan ketika waktu sholat, maka karakter yang ingin ditumbuhkan adalah kita taruh gadget kita matikan laptop kita off-kan TV kita, langsung kita ambil air wudhu dan kemudian bersegera ke masjid. Nah, itu cara pendidikan menumbuhkan karakter di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini teman-teman ada di kesadaran seluruh siswa-siswi SMPT Arhul Jadid. Itu pendidikan karakter. Kalau kita ingin kokoh, akarnya ke bawah. Karena rajin sholat, ke masjid, tepat waktu, itu nggak bisa instan. Itu butuh latihan, itu butuh akar yang kuat mulai dari SD bahkan SMP sekarang dikuatkan. Jadi perlu dilatih. Karena itulah yang disebut kita menumbuhkan karakter positif. Yaitu menumbuhkan karakter positif. Itu yang pertama tadi ya, terkait dengan 3 jenis tempat pendidikan, baik di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Tujuannya satu lah, menumbuhkan karakter dalam diri teman-teman semuanya itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, yang sudah praktek IPA, ketika di SD pasti kenal nih. Ada tumbuhan yang tegak ke atas, kemudian daunnya hijau gelap, kemudian batangnya sudah mulai berwarna lain. Ada juga tumbuhan yang sama sebenarnya, tapi batangnya jauh lebih panjang dan daunnya tidak seberapa hijau, seperti di gambar yang pertama. Ya, di gambar yang pertama itu. Nah, ini memberikan contoh kepada kita bahwa kita bisa jadi sama-sama siswa-siswi SMPT Arhul Jadid, sama-sama anak usia SMP, atau bahkan sama-sama anak yang tempat sekolahnya teman-teman kita sekampung, seperumahan, itu yang sekolahnya beda-beda, tapi sama-sama usianya, teman sebaya. Tapi ada yang dia itu hijaunya lebat, batangnya kuat, ada yang dia hanya tinggi semampai, jadi batangnya memanjang, daunnya kemudian hijaunya tidak terlalu hijau. Ini yang membedakan apa? Ya, rangsangannya tadi yang membedakan. Proses pendidikan tadi yang membedakan. Karena sekolahnya beda, sekolahnya tidak di sekolah Islam terpadu, kemudian orang tuanya juga tidak perhatian kepada anak atau pendidikan anaknya, maka rangsangan yang diberikan kurang, sehingga sang anak ini menjadi rapuh. Karakter sang anak tadi menjadi lunglai, tidak sekokoh seperti yang pot pertama ini. Pot pertama ini. Ini bagian dari gambaran saja, bagaimana ketika anak-anak usia SMP itu rangsangan pendidikannya benar, sekolahnya benar, keluarganya benar,
maka sesungguhnya bisa kokoh batangnya dan juga normal, besar daun dan warnanya. Tapi kalau tidak cocok pendidikannya, ya bisa jadi dia lebih tinggi. Kalau diukur kan dia lebih panjang ya. Makanya teman-teman nggak usah bingung, nggak usah galau, atau nggak usah melihat teman-temannya yang usia sama dengan teman-teman, enaknya dia SMP bukan SMP IT, bebas, bisa main HP sepuasnya, tidak diobrak-obrak untuk sholat, tidak diobrak-obrak untuk ngaji, tidak diobrak-obrak untuk hafalan Quran, tidak disuruh untuk sedekah. Mungkin dia terlihat enak, terlihat tinggi, tapi sesungguhnya batangnya dia rapuh. Karakter pribadinya dia rapuh. Masa teman-teman SMP kita harus jadi ingin yang seperti itu? Batangnya rapuh, kemudian nanti ketika dewasa akan gampang sekali dipatahkan oleh masalah-masalah yang dihadapi di kemudian hari. Pasti tidak seperti itu. Karena itulah pendidikan karakter itu menggembleng teman-teman semuanya di SMP Tauhidul Jadid itu untuk bisa lebih kuat lah menghadapi masalah di kemudian hari. Karena itu tagline-nya SMP Tauhidul Jadid itu kan sekolah penghafal Al-Quran berkarakter pemimpin. Nah, karakter pemimpin inilah yang sedang dibangun, sedang ditumbuhkan dari teman-teman semuanya itu. Nah, itu nggak usah khawatir melihat teman-temannya yang di SMP negeri mungkin, atau di SMP lain yang kelihatannya nyantai, nggak banyak tugas, nggak banyak tuntutan, nggak banyak target hafalan. Justru teman-teman harus bangga, karena teman-teman sedang diproses untuk menjadi manusia-manusia yang karakternya nanti kuat. Jadi nggak boleh patah arang pokoknya. Nggak boleh putus asa, nggak boleh merasa sedih. Kenapa ya saya pas sekolah di SMP IT Ar-Ruhul Jadid? Pasti nanti hafalannya banyak, diminta qiyamul lail dan lain sebagainya. Justru teman-teman harus merasa bersyukur karena ditempatkan oleh orang tua kita di tempat semai yang terbaik. Nah, tinggal tugas selanjutnya adalah menumbuhkan karakter-karakter positif dari dalam diri kita masing-masing. Itu ya. Jadi harus bersiap menjadi tumbuhan dengan batang yang kokoh, akar yang kuat. Nanti kalau teman-teman akarnya di sini kuat, kayak pot yang pertama ini, kalau tadi kita misalkan kurma gitu ya, maka ketika karakter teman-teman positif itu kuat, karena sekolahnya bagus, keluarganya bagus, nanti ketika teman-teman dewasa, tetap yakin, tidak akan gampang terpengaruh oleh teman-teman yang bisa menjerumuskan teman-teman ke jalan yang tidak baik. Ya. Karena itu harus berlatih serius menumbuh karakter positif yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Itu ya yang kelima. Oke. Kalau kita bicara tentang karakter di era pendidikan saat ini, di abad 21 ya, atau di zaman milenial ini, itu harus ada 3 hal yang teman-teman mampu kuasai ya. Jadi yang pertama karakter itu sendiri, di situ ada akhlak, ada moral, ada sikap. Nah, karakter ini yang sesungguhnya membedakan teman-teman dengan manusia-manusia yang lain. Apakah teman-teman manusia yang berkualitas atau tidak, itu pasti dilihat dari karakternya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kompetensi. Kalau karakter itu yang ada dalam diri kita, itu karakternya, kemudian kompetensi itu yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan apa? Kita memiliki potensi apa? Nah, yang ketiga adalah literasi. Nah, ini ada banyak tentang literasi. Di situ ada baca, tulis, hitung, kemudian ada literasi budaya, ada literasi teknologi. Kayak seperti ini, misalnya kita menggunakan Zoom, acara seperti ini masuk dalam literasi teknologi. Atau nggak gaptek lah bahasanya. Ada anak-anak usia SMP yang nggak bisa
pakai WA nggak bisa, pakai Facebook nggak bisa, pakai Zoom apalagi. Nah, ini nggak bisa, harus kita latih untuk bisa literasi teknologi. Nah, yang terakhir itu literasi keuangan, ngatur uang jajannya teman-teman, ngatur menabung. Nah, itu literasi keuangan. Nah, ketika kita bisa tentang karakter teman-teman semuanya, itu ada dua sisi ya, ada dua hal. Yang pertama adalah karakter moral, yang kedua adalah karakter kerja atau karakter etos dalam bahasa kotanya itu. Karakter moral ini ya, seluruh hal-hal yang sifatnya itu software kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita, kemudian jujur, sopan, santun, teguh, disiplin, ini karakter moral. Nah, ini yang kita latih di SMP Darul Jadi. Nah, teman-teman semuanya, ya semoga karakter moral kita ini nanti menjadi karakter yang bagus. Beriman, bertakwa, jujur, sopan, santun, disiplin, teguh, itu sedang dilatih. Cukup dengan karakter moral? Nggak cukup. Harus ditambah dengan karakter yang nanti bermanfaat tuh ketika kita bergabung bersama dengan masyarakat. Apa itu? Etos kerja, ulet, pantang menyerah, semangat. Jadi nggak boleh, misalkan dia penghafal Quran, sholatnya rajin, tapi gampang menyerah. Atau dia Qurannya bagus, tapi tidak jujur. Nah, itu nggak bisa. Harus imbang. Moralnya bagus, karakter kerjanya juga bagus. Ini yang perlu kita latih. Ini yang nanti harus muncul di teman-teman semuanya. Ini kompetensi yang dimiliki. Jadi harus kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau tentang ini. Nah, selanjutnya adalah tentang literasi. Nah, literasi ini teman-teman semuanya, yang saya sampaikan di awal tadi ya, jadi ada calistung, ada literasi baca. Indonesia ini terkenal suka membaca, tapi daya bacanya itu rendah. Buktinya apa? Teman-teman kalau baca WA atau baca Facebook, itu kan kuat. Berjam-jam bahkan kuat. Scrolling Facebook, lihat dari atas ke bawah teman-temannya siapa saja itu kuat. Tapi begitu dikasih buku, entah itu buku matematika misalkan, wassalam. Apakah dibaca sampai akhir, ataukah hanya dilihat judulnya wis ngantuk. Nah, ini bukti bahwa daya baca kita itu rendah. Nah, kemampuan ini, karakter literasi ini harus kita latih agar kemampuan baca kita itu bisa bagus. Walaupun sekarang mungkin bacanya nggak harus buku, bisa baca di website, baca materi pelajaran dari ustadz-ustadzah, itu kuat. Ada juga literasi budaya, ada teknologi dan keuangan. Nah, ini kita coba lihat video lagi. Cukup dibaca subtitlenya ya. Jadi ada seorang anak yang ingin membeli kue ya untuk kakeknya, karena kakeknya sedang ulang tahun. Nah, di waktu yang sama ada laki-laki muda yang juga ingin membeli kue yang sama. Dan karena si anak kecil tadi mau, maka diberikan ke anak kecil tadi. Nah, begitu di kasir, ternyata uang sang nenek nggak cukup. Jadi uang sang nenek nggak cukup. Ini videonya memang karena nggak ada suaranya ya, jadi saya jelaskan aja. Jadi videonya memang nggak ada suaranya. Jadi karena nggak ada uang, neneknya nggak cukup uangnya, maka kue ulang tahun kakeknya tadi itu tidak mampu dibeli. Sehingga sang gadis ini sedih karena nggak bisa memberikan. Jadi videonya gimana sih? Videonya gitu, nggak bisa ada suaranya memang. Oh.
Jadi tak jelaskan, tapi tak jelaskan. Nah, karena nggak bisa beli, maka sang laki-laki muda tadi itu tahu dan dibeli untuk sang adik kecil tadi itu. Awalnya sang nenek menolak, tapi dirayu oleh sang pemuda tadi, akhirnya sang nenek mau. Akhirnya mau. Karena sang laki-laki tadi teringat ketika dulu dia kecil, dia itu pernah mau beli kue, tapi uang ibunya nggak cukup. Nah, ketika ibunya nggak bisa beli, ada seorang bapak yang tahu kalau sang anak nggak bisa beli, maka kue itu dibelikan sama sang bapak dan diberikan kepada sang anak kecil tadi itu. Dan diberikan kepada sang anak kecil tadi itu. Nah, akhirnya diberikan sang anak kecil tadi itu. Nah, sang anak kecil tadi itulah yang tadi menjadi lelaki dewasa yang membelikan, nah ini tadi, membelikan kue kepada sang perempuan tadi itu. Baru kemudian sang nenek mau menerima. Nah, akhirnya sang nenek minta nomor telepon agar nanti kalau punya uang dia bisa mengganti. Ternyata sama sang laki-laki dituliskan sesuatu di sebuah kertas dan diberikan kepada sang nenek itu. Nanti diberikan kepada sang anak kecil tadi itu. Nah, dia ditanya nama tapi nggak mau. Kemudian pergilah sang pemuda yang baik tadi itu. Akhirnya sang perempuan ini senang ketika diberikan kue dan bisa memberikan hadiah ulang tahun untuk sang kakek. Nyampe di rumah, ya, ternyata sang kakek di rumah itu adalah kakek yang dulu ketika pemuda tadi kecil itu yang memberikan kue. Tapi nggak tahu sang kakek ini sebelum nanti dia membuka kertas kecil tadi itu. Nah, jadi sama tulisannya yang ditulis antara sang kakek dulu ketika memberikan kepada sang anak kecil itu, yang kemudian sang anak kecil ini menjadi dewasa, besar, dan menemui sebuah kejadian yang sama, dan menuliskan kata-kata yang sama kepada sang gadis kecil yang tadi tidak bisa memberikan kue untuk sang kakek. Nah, ini kalimat yang tadi. Dan jadi dia akan kembali padamu. Jadi teman-teman semuanya, karakter yang sedang kita bangun pada hari ini, akan kita munculkan pada hari ini, itu suatu saat pasti akan bermanfaat untuk kita. Jadi ketika teman-teman nanti diproses oleh ayah bunda, oleh keluarga kita, oleh sekolah kita, perlu dipahami bahwa karakter itu tidak sedang menjenuhkan kita, tidak sedang membuat kita menjadi orang-orang yang sedih dan lain sebagainya, tapi harus kita yakini bahwa karakter-karakter positif itu nanti akan bermanfaat untuk kita ya 10-15 tahun yang akan datang. Sama kayak tukang semir sepatu tadi, yang dia sejak kecil berusaha sebaik-baiknya, dan ketika dewasa dia menjadi pemuda yang sukses. Karena itu kita tidak boleh merasa nyantai ketika kita di sekolah yang atau di pendidikan yang biasa saja. Justru kita harus menjadi lebih baik untuk menemukan karakter-karakter positif kita itu. Ya, kayak tadi sih, contoh anak kecil yang tampil di video pertama ataupun tampil di video kedua ini. Sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ini yang kita maksud dengan karakter. Ini ya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat 7.
Jadi semua kebaikan yang teman-teman lakukan hari ini itu sedang melatih karakter teman-teman untuk nanti akan kembali kepada diri kita dalam bentuk kebaikan. Ya, kembali dalam bentuk kebaikan. Ini yang perlu kita sadari bersama. Kalau kita menanamnya keburukan, karakter-karakter yang buruk ya pasti akan kembali kita dalam bentuk hal yang buruk. Itu yang tidak kita inginkan kan tentunya. Ini video yang terakhir insya Allah. Ini video yang terakhir yang kita putarkan. Jadi prinsipnya kalau karakter itu adalah bagaimana kita berusaha menumbuhkan sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya, dan sesungguh-sungguhnya. Itu nanti bisa kita jadikan untuk bekal kita di masa yang akan datang. Oke, habis. Sudah. Materinya cukup teman-teman semuanya. Jadi untuk oke ya, itu tentang pendidikan karakter. Jadi prinsipnya kita berusaha untuk di tempat baru ini di SMP Darul Jadid kita mencoba untuk memberikan menumbuhkan karakter positif kita sehingga itu menjadi bekal yang bagus nanti ketika teman-teman masuk ke jenjang SMA, kuliah, jenjang kerja, jenjang keluarga, dan jenjang ketika teman-teman berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita. Misalnya itu dari Ustadz Supri, kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas dari apa yang ditulis, bisa bertanya langsung, bisa dinyalakan mic-nya atau bagaimana, saya nanti dipandu Ustadz Yoyo ya, kalau ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan. Oke, terima Itu kasih. saya. Yes. Monggo, siapa yang mau bertanya, nyalakan mikrofonnya, Rak. Yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan Ustadz Supri tadi, nyalakan mikrofonnya. Siapa? Tanya nggak apa-apa, nggak usah malu. Zat, Ya, silakan. lebih baik rumah di dekat masjid apa jauh, Zat? Kan kalau jauh, jalannya lebih banyak, lebih berpahala. Oh, Langkah. ya, ya. Tidak, Ars? Sudah, oke. Terima kasih. Pertanyaan yang Ya, bagus. satu dulu ya, nanti menyusul. Ya. Dalam menumbuhkan karakter, memang kita sedang berbicara terkait dengan penumbuhan tadi, penumbuhan karakter. Semakin berat perjuangan kita untuk mencapai karakter yang bagus tadi, maka dijamin itu nanti akan bertahan paling bagus ketika kondisi-kondisi kita sudah dewasa. Kalau pertanyaannya adalah bagus mana? Antara kita rumahnya dekat masjid, sama kita rumahnya jauh masjid. Kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau ingin lebih bagus, maka yang paling kuat nanti karakter muncul adalah ketika dia di rumahnya jauh dengan masjid, tetapi dia tetap bisa menjaga ritmenya untuk sholat di masjid tepat waktu. Itu pasti jauh lebih kuat karakternya. Pahalanya juga kan ya, pahalanya juga pasti lebih baik. Karena itu, ketika karakter itu butuh perjuangan yang lebih keras, butuh perjuangan yang lebih berat, itu sesungguhnya kualitasnya nanti akan jauh lebih baik. Pahalanya akan lebih besar dan akan lebih menancap dalam diri kita. Kalau misalkan rumahnya itu dekatnya itu sudah ada masjid, dia tinggal buka gerbang, langsung masjid, itu biasa. Maksudnya biasa itu bagus untuk menanamkan karakter
kita. Tapi teruji nggak dia? Ketika dia nanti digeser dikit main ke mbahnya, ternyata masjidnya aja jauh. Nah itu masih mau ke masjid ataukah tidak? Kalau ternyata dia masih mau ke masjid, berarti proses pendidikan yang rumahnya dekat masjid tadi itu bermanfaat, melatih. Tapi ternyata ketika rumahnya geser, masjidnya jauh, dia nggak mau ke masjid, berarti pendidikannya belum berhasil. Nah, tadi berarti yang rumahnya jauh masjid itu, dia akan lebih besar kualitas karakternya, karena bisa terus berusaha menuju ke masjid walaupun rumahnya jauh. Dan ini lagi, semakin berat kita berusaha mencapai karakter tadi itu, insya Allah akan semakin kuat nanti bertahan dalam diri kita masing-masing. Jadi yang rumahnya jauh ya Ars ya, yaitu pasti pahalanya lebih besar. Lebih baik yang mana? Ya lebih baik ketika ada adzan pokoknya bisa menuju ke masjid, bisa menuju ke masjid. Ya, yang lebih jauh pasti insya Allah jauh lebih besar pahala dan juga keutamanya. Yang penting nggak boleh malas-malasan, mentang-mentang jauh kemudian jauh Ustaz, akhirnya nggak ke masjid. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi dekat masjid kita juga harus berusaha, jauh masjid apalagi karena pahalanya lebih banyak, kita harus berusaha menuju ke masjid. Ustaz. Ya, silakan. Kalau musola itu lebih baik mana? Sudah, ini Anuri ya? Oh ya. Masjid sama musola itu loh. Lebih baik sholat di musola apa masjid? Oke, terima kasih Nuri. Sudah ya, bisa di-mute mic-nya biar nanti nggak cumpleng kamu. Oke, terima kasih Nuri. Pertanyaannya lebih bagus musola ataukah masjid? Sesungguhnya yang ada perbedaan antara musola sama masjid itu hanya ada di Indonesia ya. Maksudnya kalau di Jazirah Arab sana, konon katanya ya sesungguhnya sama. Masjid itu tempat bersujud, kemudian musola ya tempat untuk sholat. Asalnya kalau di Arab. Cuman kalau di Indonesia ini kan sudah diklasifikasikan. Kalau masjid itu berarti dia dipakai untuk sholat Jumat, kemudian jamaahnya lebih banyak, kemudian dipakai kegiatan yang biasanya jumlahnya lebih besar. Nah kalau musola biasanya tidak dipakai sholat Jumat ya, dipakai lebih sedikit jamaahnya dan lain sebagainya tadi itu. Kalau al-afdol, kalau dipakai untuk iktikaf, memang kita lebih utama yang ada di masjid. Nah, di masjid ya itu yang lebih utama kalau kita pakai untuk iktikaf, biar bisa kita sholat Jumat juga nggak keluar dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di depan rumah kita, samping kanan kiri itu ada musola yang itu juga menyelenggarakan sholat berjamaah 5 waktu, nggak apa-apa. Itu juga bisa memberikan pahala sholat berjamaah untuk kita. Jangan sampai kemudian karena kita menguber masjid, misalkan masjidnya jaraknya 5 km, kemudian di dekat kita ada musola gitu ya. Yang imamnya kakek sepuh, yang pujian juga kakek sepuh itu, yang qomat juga kakek sepuh itu, sing imam kakek sepuh itu. Nggak ada pemuda-pemuda yang mau menemani, kan kasihan. Sehingga kita berusaha untuk mencari yang lebih baik. Oh kalau yang di sini ada musola kecil yang itu ada yang bisa kita bantu untuk adzan kah, iqomah kah, atau pujian, itu juga sama-sama ketika sholat jamaah di situ, insya Allah juga terhitung pahalanya sholat berjamaah. Karena bisa jadi nanti anak yang musola itu waduh, tapi musola sendiri nggak tahu digawe sholat. Sepanjang itu untuk berjamaah, untuk sholat rawatib ya 5 waktu, mulai duhur, asar, maghrib, bisa subuh, insya Allah tidak ada untuk pahalanya. Jadi kalau memang untuk sholat Jumat kan memang harus ke tempat yang itu dipakai untuk sholat Jumat atau biasanya masjid. Tapi kalau untuk sholat rawatib, silakan Nuri mau pilih di musola juga silakan,
Memulai di masjid juga silakan. Itu pilihannya. Yang penting bisa sholat berjamaah. Makanya kalau laki-laki itu yang ditumbuhkan itu nggak boleh, ya beda sama perempuan ya. Kalau laki-laki itu kan sholat di masjid itu hampir wajib. Makanya Rasulullah itu ada kisah ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya itu wajib ke masjid? Padahal saya sudah sepuh dan mata saya buta. Nah itu laki-laki. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu masih mendengar azan? Masih ya Rasulullah. Maka masih wajib bagimu untuk sholat berjamaah di masjid. Itu laki-laki yang sudah tua, kemudian tidak bisa melihat. Itu masih dianjurkan pergi ke masjid. Apalagi laki-laki yang masih muda, masih kuat, masih bisa naik sepeda, gowes kemana-mana, tapi ketika adzan sholat, kemudian tidak mau ke masjid. Nah, itu bagian dari karakternya. Itu Nuri ya. Ya, semoga bermanfaat. Itu Sat. Ya. Ada lagi atau cukup? Sudah jam 9 biar istirahat. Ya, ada yang tanya lagi dah. Ada yang lagi silakan. Kalau ada yang tanya, nyalakan mikrofonnya. Ya. Ustaz, Ya. kalau sholat di rumah itu boleh, Ustaz? Siapa yang tanya ini? Ustaz nggak ketemu namanya. Siapa? Rifki. Rifki. Mana Rifki nanti? Pertanyaannya diulang, Rif. Pertanyaannya, Rif. Ustaz, kalau sholat di rumah tuh hukumnya boleh, Ustaz? Oke, sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih, Rifki. Nanti masalah fikih, nanti kalau pelajaran PAI bisa ditanyakan ya. Tapi secara umum, menurut yang Ustadz ketahui, kalau Rifki masih merasa dirinya laki-laki, ya, masih laki-laki nih ya, laki-laki kan ya, dan tidak ada uzur yang menghalangi kita untuk ke masjid, maka seharusnya tetap kita usahakan ke masjid. Kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, entah itu halangan berupa alam atau halangan berupa fisik atau halangan yang lain yang itu memang membolehkan kita untuk sholat di rumah. Tetapi kalau tidak ada alasan-alasan itu, maka diutamakan untuk bisa berjamaah di masjid. Tapi kalau ada halangan-halangan yang syar'i karena alam, kemudian hujan lebat deras dan lain sebagainya, karena fisik Mas Rifki yang mungkin sakit yang tidak bisa menuju ke masjid, harus berbaring di rumah, maka diizinkan. Tapi kalau tidak ada uzur yang syar'i, maka diharapkan, dianjurkan, diutamakan untuk tetap menuju ke masjid. Nah, syarat-syaratnya apa yang boleh tidak ke masjid? Nanti bisa tanya lebih detail ke ustadz atau ustadzah yang mengajar PAI. Tapi yang saya tahu begitu, sepanjang tidak ada uzur, maka laki-laki harus berusaha mengejar masjid. Subuh, walaupun berat. Ya, subuh itu kan enaknya mancal kemul kan, apalagi di bulan-bulan seperti ini. Ini hawa dinginnya sama dengan buka kulkas. Begitu ada sholat-sholat, wes. Harusnya kita beranjak mulai ke masjid, tapi disebuli sama setan. Sebuli sampai kemudian kita nggak bangun. Nah, itu yang kita hindari. Itu Rifki ya. Nanti detailnya bisa tanya ke ustadz-ustadzah yang mengajar PA. Cukup ya, saya rasa. Nanti teman-teman bisa istirahat sebentar. Nanti karena akan bergabung ke kelas yang lainnya. Itu saya ya. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Sudah jam 9 lebih ya. Iya, siap. Oke, terima kasih Satya. Semoga semangat, bermanfaat, dan juga selamat bergabung di SMPT Arhul. Jadi untuk teman-teman, ini generasi berapa, Ustaz? 10? Generasi 10, Ustaz. Oke, generasi 10 bersama dengan Ustaz. Ya. Terima kasih dari Ustaz Supri, karena lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.